Ceramah dilandasi dengan dalil-dalil dan sunnah yang dapat memotivasi. 64 Al-Quran, 57 Al-Hadis. Narasumber Kiai Haji Muhammad Bakir. Tema ini akan membuat hati dan pikiran fokus pada mati tausiah yang akan ditayangkan. Selamat menikmati dan simak sampai selesai supaya tidak gagal paham. Syukran, syukriya, sisi, rindu, kamsahamnida, arigato, gracias. Pengantar ceramah. Ceramah ini akan disampaikan berupa cuplikan, ringkasan, atau apapun namanya dari sebagian isi Al-Quran, 57 Al-Hadis yang dipaparkan dan sekaligus disampaikan oleh Kiai Muhammad Bakir AM. Sebelum ceramah yang disampaikan, biasanya terlebih dahulu kami sisipkan beberapa surah dari Al-Quran dan ayatnya serta hadis yang mungkin dapat membantu pemirsa untuk lebih memahami dan meyakinkan hati sehingga mudah-mudahan untuk meresapi dan melaksanakannya. Mohon maaf dan ampun, terima kasih. Dari keutamaan tentang sedekah menurut Al-Quran diantaranya Al-Baqarah ayat 261 dan 262. Selamat menyimak. Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Al-Baqarah 262. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan beriman, mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Juga sampaikan beberapa hadis tentang sedekah, diantaranya sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim nomor 2508. Sedekah itu dapat menghapus dosa seperti air itu memadam api. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam hadis yang lain, bagi mereka yang bersedekah, walaupun sedikit terhindar dari neraka jahanam, terhindar dari siksa kubur. Ayat yang lain menjelaskan tentang pahala bagi orang-orang yang suka bersedekah, yaitu Quran surah Al-Hadid ayat 18.
Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Tapi bagaimana orang-orang yang tidak mau bersedekah? Allah memberikan hukuman di antaranya. Ayat Quran surat At-Taubah ayat 34 dan ayat 35. Selamat menyimak. Ayat 34. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang yang menyimpan emas dan perak tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. At-Taubah ayat 35. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Kemudian di sisi lain ada hadis yang menyebutkan, barang siapa yang dianugerahi Allah berupa harta, lalu dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka di hari kiamat kelak harta itu akan menjadi ular jantan yang berkepala gundul, sebab banyak berbisa dan punya 2 gigi taring. Kesemuanya itu dalam syariah kikir atau bakir. Itu adalah sifat seseorang yang sangat enggan mengeluarkan zakat hartanya untuk keperluan-keperluan yang disyariatkan atau yang dianjurkan dalam agama seperti sedekah, zakat, dan infak. Demikian dari yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis-hadis dan dari berbagai sumber yang dapat kami sisipkan, walaupun sebenarnya masih ada dari hadis dari sumber atau literatur yang lain. Sekarang kita ikuti dan kita dengarkan ceramah beliau. Semoga kita mendapat amal. Amin. Syukran. Cuplikan ringkasan ceramah. Betital muka belakang belirik. Tapi si Din itu masih katuju melanggar hukum Allah. Itu orang paling bodoh. Kenapa? Karena kalau orang pintar kadang mau melanggar perintah Allah. Allah bila menyuruh pasti ada manfaat untuk diri kita. Bila melarang kita jauhi pasti ada manfaat untuk diri kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita mensucikan zat Allah, sifat Allah, fi'il Allah, asma Allah, dan ahkam Allah. Demikian salah satu daripada kandungan
ayat pertama sabbahalillah ma fis samawat wal ard wa huwal azizul hakim tadi. Kemudian yang ke-57 ini surat Al-Hadid tadi banyak memberikan kepada umat, kepada kita semua tentang arahan dan petunjuk sebagaimana surah-surah yang lainnya. Di antaranya tersebut di dalam ayat yang ke-11 berbunyi man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya ujar Tuhan, siapa nang hakun mahutangi Tuhan hutang yang baik, maka akan dia lipat gandakan baginya dan baginya pahala yang mulia. Allah menawarkan, siapa nang hakun mahutangi Allah, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa yang hakun menghutangi aku ya Tuhan, tapi dengan hutang yang baik, dilipat gandakan baginya dan dapat pahala yang mulia. Hadhil ayat targhibun nas fi ayyunfiqu amwalahum fi nusratil Islam wal muslimin. Ini ayat menggemarkan untuk manusia pada bahwa mereka menginfakkan hartanya pada menolong Islam dan kaum muslimin. Kita menyumbang sesuatu untuk kepentingan Islam, berarti kita menghutangi Allah. Kita membantu orang yang muslim kesusahan, berarti kita menghutangi Allah. Kenapa Allah menyebut hutang? Karena nantinya akan Allah bayar dengan surga. Asal hutangnya tadi qardan hasanah. Al-Imam Fakhrul Razi mengatakan al-qardu la yakunu hasanah hatta yajma'a awsafan asyarah. Hutang itu tidak akan baik kecuali mencakup 10 sifat. Bagaimana menyumbang yang baik sehingga dapat balasan berlipat ganda? Bagaimana menghutangi Allah hutang yang baik? Apabila menghutangi itu mencakup 10 persyaratan. Nah, bila mana 10 ini kurang, maka berarti kita kadang menghutangi Allah dengan hutang yang baik. Kayak apa caranya supaya bersedekah itu berlipat ganda dan pahala dapat? 10 syaratnya. Pertama, ujar Imam Fakhrul Razi, al-awwalu ayyakuna minal halal. Nang disumbangkan, nang disedekahkan itu mesti daripada yang halal. Kalau duit haram itu bukan sedekah yang baik, bukan hutang yang baik. Rasulullah bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Bacaan Quran yang baik yang diterima Allah. Sembahyang yang baik yang diterima Allah. Puasa yang baik yang diterima Allah. Sedekah yang baik yang hanya diterima Allah. Orang sembahyang asal-asalan kada akan diterima Allah. Puasa asal-asalan kada diterima Allah. Bersedekah barang haja kada diterima Allah. Allah hanya menerima yang baik. Rasulullah bersabda lagi, la yaqbalullah salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghululin. Allah tidak menerima sembahyang tanpa bersuci. Orang kada berwudu sembahyang maka batal, kan tidak diterima Allah. Dan Allah tidak menerima sedekah dari hasil khianat, dari hasil korupsi. Gulul itu korupsi. Duit yang didapat dari jalan khianat, Allah kada menerima sedekahnya. Yang pertama al-halal. Wasani yang kedua ayyakuna min akrami ma yamlikuhu duna ayyunfiqar radi.
bahwa yang dia berikan itu termasuk yang mulia dia miliki, dan dia tidak menafkahkan yang rendah, yang hina. Yang diberikan ini termasuk yang mulia dia miliki. Firman Allah, wala tayammamul khabitha minhu tunfikun, jangan kamu mencari atau menuju yang jelek dinafkahkan. Baras ng bahulat dinafkahkan. Nasi ng parak basi dinafkahkan. Itu kada baik. Asalis yang ketiga, anta tasaddaqa bihi wa anta tuhibbuhu wa tahtaju ilaih bi an tarjual hayat wa huwa al-murad bi qawlihi ta'ala wa atal mala ala hubbi. Wa qala alaihi salatu wassalam as-sadaqatu an tu'tiya wa anta sahihun syahih ta'amudul ais wa la tumhil hatta idza balagatit taraqi qulta li fulan kadza wa li fulan kadza. Yang ketiga, bahwa engkau bersedekah, engkau masih cinta akan yang disedekahkan itu. Engkau masih berharap lama hidup di dalam dunia. Kita ini masih lama berharap hidup dalam dunia. Kita masih ingin lawas lagi hidup. Nah, di saat itu kita bersedekah. Di saat itu kita menyumbang. Nah, itu baik. Ujar Rasulullah bersabda, sedekah bahwa engkau memberi, bahwa engkau masih sihat, bahwa engkau masih kikir, masih sayang, masih mengangan-angan hidup lama. Jangan engkau tunda sedekah itu sampai roh ditenggorokan. Sudah kutup-kutup hanyar beriakan ke anu saano, beriakan ke sudah kutup-kutup pernah apa lagi. Nah, jadi sedekah yang baik itu yang diberikan waktu kita masih hidup, kita masih sehat, kita masih mengharap umur panjang. Warabi' yang keempat, antasrifa sadaqataka ilal ahwaj al-aula bi akhdhiha. Engkau sedekahkan harta itu, barang itu kepada orang yang berhak dan memerlukan. Jadi bersedekah itu yang pertama yang kita cari adalah ketakwaan orang yang bakal disedekahi. Ini kadang-kadang kita kada sampai berpikir ke situ. Membagi zakat asal bagi siapakah? Padahal zakat itu orangnya kada sembahyang, kada sah zakatnya menerima. Yang menerima zakat itu mesti orangnya orang baik. Kalau orangnya kada sembahyang, zakat kita nang kada sah. Nah, orangnya mesti nang takwa. Supaya termasuk di dalam firman Tuhan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau kita bersedekah dengan orang yang takwa, dimakannya, dijokrakannya ke makanan, dimakannya, awaknya jadi kuat, ini beribadah, nuntut ilmu gawiannya orang takwa tadi. Berarti kita menolong atas ketakwaannya. Nah, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan tolong menolong dalam hal dosa. Bari duit hambur segan si ano. Orangnya katuju minum obat, katuju minum bir, tukarakannya ke bir. Akibat kada belajar tentang bagaimana menggunakan zakat, menggunakan sedekah ini. Yang pertama takwa. Duit ini sembarang bari bisa memakan ke saurang kayaknya. Takwa. Yang kedua cari keluarga. Marina ada kan pina sakit, sepupu kemanakan. Itu lebih berhak daripada yang bukan keluarga. Nah, kita bersedekah dengan orang yang berhak dan berhajat. Kalau kita bersedekah bebarang haja asal dibagi, nah itu kada termasuk dalam firman Allah, man dzalladzi yuqridullah qardan hasanah, ini kada masuk. Al-khamis yang kelima, antaktu masadaqah ma'amkanat,
bahwa engkau sembunyikan sedekah itu sekuasa engkau, sekemampuan, sembunyikan sedekah, jangan ada orang yang tahu. Nah, kita boleh membuka sedekah, kita boleh bersedekah di tengah orang banyak, boleh, tapi dengan tujuan untuk menggairahkan yang lain supaya umat menuruti, boleh. Aku bersedekah sekian juta, diumumkan, bukan untuk ria, bukan untuk sombong, niatnya ada, tapi agar lain timbul di hati pikiran supaya bersedekah juga, buka kap juga. Nah, itu baik. Kalau ada macam itu niatnya, baik bersembunyian. As-sadisu yang keenam, an la tatba'aha manna wala adha, bahwa jangan engkau iringkan sedekah itu man dan azab. Allah berfirman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, jangan kamu batalkan pahala sedekah itu dengan man dan adha. Sebagian ulama menafsirkan man itu adalah merasa berjasa. Merasa berjasa. Kita memberi orang, timbul di hati, wah aku ini banyak jasa lawan inya. Nah, itu man. Kalau kita demikian, pahala sedekah habis. Apalagi disuarakan betuhuk nih tuh bantu dong ngatang 10 orang datang ke sini, nama ginnya ini tuh. Dalam hatinya sudah merasa bahwa aku ini banyak jasa lawan inya, itu man. Jangan diiringkan sedekah itu dengan man tadi dan azab, menyakiti. Memberi cuma melontarkan kata-kata yang kada nyaman. Jangan. As-sabi' yang ketujuh, an taqsida biha wajh Allah, bahwa engkau mengkasat dengan sedekah itu karena Allah, wala turai, jangan kamu ria. As-samin yang kedelapan, antas tahkira ma tu'ti wa in katsura li anna dzalika qalilun minad dunya wad dunya kulluha qalilah. Yang kedelapan, kita bersedekah itu merasakan bahwa yang kita sumbangkan itu sedikit. Walaupun semiliar, tapi rasa sedikit. Kenapa? Karena 1 miliar bagian daripada dunia. Dunia sangat hina, sangat kecil dibanding balasan yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita merasa bersedekah itu sedikit. At-tasi' yang kedelapan, ayyakuna min ahabbi amwalik ilaik, bahwa yang disedekahkan itu termasuk harta yang paling engkau cintai. Duit termasuk yang dicintai. Karena Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan bisa mencapai kebaikan sehingga engkau menafkahkan, menginfakkan yang kamu cintai. Al-ashir yang ke-10, an la tara izza nafsika wa zullal fakir, bahwa engkau tidak melihat mulia diri engkau dan hinanya orang yang diberi itu. Waktu memberi itu bahasa mulia, yang diberi dianggap inting, dianggap hina, jangan. Bahkan sebaliknya, mulia dia daripada kita. Di mana mulianya? Kita meyakini dalam hati bahwa aku ini disuruh Tuhan mengantarakan miliknya, ampunnya. Nah, jadi 10 perkara itu kalau kita bersedekah, kalau kita berwakaf, kalau kita menyumbang, diiringi dengan 10 sifat tadi, maka itu Allah menyebutnya adalah menghutangi Allah dengan hutang yang baik, dan Allah pasti membayar dengan berlipat ganda pahalanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, demikianlah mudah-mudahan kita dapat melaksanakan apa-apa yang dianjurkan oleh para ulama tentang bagaimana cara bersedekah, sehingga sedekah yang kita laksanakan itu menjadi sebuah hutang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. Selesai. Selesai. Antaha. Finish. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.